Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season kelima, Perang Besar Seluruh Alam, bagian ketiga. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Ratu Iblis, sosok yang mengerikan dan kuat yang tidak pernah bisa dikalahkan di dalam teritori sarangnya, bisa dengan mudah dimusnahkan. Sarang iblis itu seperti setengah nyawa para iblis. Jika iblis mati, sarangnya juga akan layu dan perlahan hancur. Dan apabila sarangnya dihancurkan terlebih dahulu, iblis yang memiliki sarang akan lemah dan perlahan mati. Dengan kata lain, sarang iblis berkaitan dengan iblis itu sendiri. Akan tetapi, tidak semua iblis memiliki sarang iblis juga. Ada kelemahan dan kelebihan memiliki sarang. Kelebihannya, iblis yang memiliki sarang akan lebih kuat dan bisa reinkarnasi daripada mereka yang tidak memiliki sarang. Akan tetapi, mereka yang memiliki sarang jauh lebih rentan dan memiliki kelemahan yang fatal, karena sarang iblis adalah nyawa bagi mereka. Meskipun iblis yang tidak memiliki sarang lebih lemah, tapi mereka jauh lebih kuat dalam ketahanan jiwanya, lebih bebas tanpa terikat dengan sarang, seperti halnya Bloody dan beberapa iblis lainnya. Namun, jika iblis yang memiliki sarang mati, bukankah sarang mereka juga akan hancur? Tapi nyatanya sarang Ratu Iblis masih baik-baik saja, meskipun Ratu Iblis telah mati. Kira-kira bagaimana hal itu bisa terjadi? Ratu Iblis? Apa dia selemah ini? Ucap Jaka dengan nada penuh kesombongan. Ratu Iblis tidak lemah, Kak, tapi Kak Jaka yang luar biasa kuat, balas Lunar bersemangat. Aku setuju dengan Lunar, sahut Argus. Wow, kalian terlalu memujiku berlebihan, tapi aku menghargai kejujuran kalian. Di masa depan, jika ada yang bisa aku bantu, aku pasti akan datang membantu kalian. Balas Jaka sambil memperagakan setiap langkahnya yang mendramatisir, yang terlihat keren luar biasa menurutnya. Terima kasih, Anda sangat dermawan, balas Argus. Benar, api yang Anda miliki adalah api terkuat yang pernah aku lihat. Aku sangat kagum. Hahaha, ucap Lukas. Ditambah beliau memiliki karisma yang luar biasa dan mampu meningkatkan kemampuan kita. Beliau adalah jenius sejati, sambung Asla. Ya, dia cukup bisa diandalkan, sahut Shana sambil memalingkan muka. Oh, seru Lukas dan Asla terkejut mendengarnya. Shana yang terkenal dingin dan tidak pernah memuji orang lain tiba-tiba mengakui Jaka. Kenapa dengan kalian ini? Shana malu. Kalian dari kerajaan Wentira bukan? Aku pastikan tidak akan ada yang menindas kerajaan kalian. Aku, Jaka Guntur, akan menjadi teman kalian. Musuh kalian adalah musuhku. Tutur Jaka meyakinkan dengan pose hebatnya. Terima kasih kakak senior, balas Lunar. Hehehe, kalian telah mendapatkan perhatian dari Mas Jaka. Di masa depan, kalian tidak akan menyesal, sahut Rio. Mulai sekarang, kau adalah saudara hidup dan matiku, Mas Rio. Sambil menepuk pundak Rio, Jaka mengatakan dengan tulus. Pujian adalah kekuatan bagi Jaka. Seperti halnya Jaka telah mendapatkan kemampuan luar biasa dari itu. Tentu saja itu seperti menjilat Jaka. Tapi Jaka menilai mereka dengan kebaikan yang luar biasa dan pasti akan membalas kebaikannya. Mugot dan Belik tercengang melihatnya. Hanya dengan pujian yang sederhana, Jaka bersedia membantu mereka dengan keuntungan yang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Senior, Anda adalah sosok yang agung, terkuat di antara yang terkuat.
bawahan ini sangat mengagumi dan bersyukur atas kehadiran Anda. Tutur Duku. Benar, Anda adalah sosok panutan. Tutur kata Anda penuh makna. Langkah Anda bisa mengguncang semesta. Musuh akan langsung bertekuk lutut di hadapan sosok yang luar biasa seperti Anda ini. Belik tak ketinggalan menyanjung Jaka. Oh, ternyata aku salah menilai kalian selama ini. Kejujuran kalian sangat tulus. Kalian akan aku jadikan muridku. Mulai sekarang, tidak akan ada yang aku biarkan menyakiti bahkan ujung rambut kalian sekalipun. Balas Jaka semangat. Terima kasih, Master. Ucap kedua iblis itu. Master Lord Jaka, adakah motivasi yang bisa membangkitkan kemampuan kami? Tanya Belik yang pandai memuji. Ya, itu benar. Mungkin saja sedikit motivasi dari Anda, kami bisa belajar untuk bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Oh, kalian begitu bersemangat. Baiklah, aku akan menyampaikan sedikit arahan. Kalian juga bisa bergabung. Jaka berdiri tegak dengan gaya dan pose luar biasa. Kemudian rombongan Argus mendekat kecuali Putri Shana yang tetap berada di samping Maras bersama Rio. Dengarkan kalian semuanya. Kekuatan yang hebat bisa tercipta dengan adanya kepercayaan diri di dalam diri kalian. Ucapan adalah kekuatan. Sugesti adalah pemicunya. Ketahuilah, setiap makhluk pasti memiliki sugesti. Meskipun hanya manusia yang memiliki kekuatan sugesti, aku yakin dalam diri kalian tersembunyi kekuatan yang tidak kalian ketahui. Nah, untuk mendongkrak kekuatan tersembunyi kalian, dibutuhkan sikap pesimis, yang mana itu menghadirkan gelembung molekul yang menjiwai setiap aspek getaran kejiwaan. Apabila jiwa itu pedot, maka bisa disambungkan dengan energi spiritualisasi. Caranya adalah setiap dinamika kejiwaan memiliki benang-benang sekunder yang terhubung dengan percabangan di alam bawah sadar. Namun, jika hubungan diplomasi antara bawah sadar dengan benang sekunder ini juga pedot, hal ini sulit untuk dilakukan. Jadi, apabila benang-benang itu pedot. Nah, untuk menyambungkannya kembali perpedotan ini, yaitu dengan memahami setiap molekul karakteristik energi spiritualisasi masing-masing. Lalu, jika hal itu dilakukan, maka terciptalah sebuah frekuensi yang mana menjadikan dinamika-dinamika keseimbangan yang absolut sehingga terhindar dari Hasil oleh pedot. Jangan mengganggu dulu Mas Rio. Aku sedang mengadakan kuliah dadakan untuk mereka. Sampai di mana tadi? pedot. Hasil oleh Pedot. Rio tertawa. Jaka masih melanjutkan ucapan-ucapan yang entah bagaimana dia dapatkan. Herannya, kedua iblis dan para anak-anak Raja Wentira dengan tenangnya mendengarkan dan mengikuti apa yang Jaka minta. Apa-apaan mereka ini? Kenapa aku merasa malu melihatnya? Ucap Lodi. Begitulah sikap konyol Bang Jaka. Terlihat sombong, tapi kami menyukainya. Jangan meremehkan Mas Jaka, Blodi. Belum lagi jika ada Mas Tori dan satunya lagi orang yang tidak aku kenal. Dia adalah Bon. Katanya jika ada ketiga orang itu bersama mereka bisa menjungkir balikan semesta gaib ini. Tutur Narendra. Yang dimaksud adalah kekonyolan mereka, tapi Blodi mengartikan yang lain. Mendengarnya saja sudah membuatku merinding. Aku bisa bayangkan itu. Satu orang seperti dia saja bisa membalikan keadaan di sini dengan mudah. Bagaimana jika dua orang lainnya ada di sini? Kata Blodi, membayangkan sosok tiga orang yang luar biasa tersebut. Meskipun kenyataannya tidak seluar biasa yang Blodi pikirkan, tapi kepercayaan dan keyakinan mereka menciptakan sugesti yang luar biasa. Dan hal tersebut bisa menjadi kenyataan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Setelah panjang lebar omong kosong yang Jaka katakan,
Mereka akhirnya menyudahinya karena ada masalah yang lebih penting untuk mereka urus. Kalian berdua, adakah cara untuk menghancurkan sarang ini lebih cepat? Menghancurkan tungku peleburan jiwa satu persatu akan memakan waktu. Kita tidak akan tahu jika nanti terjebak di ruang portal yang lebih membingungkan daripada sebelumnya. Setidaknya Ratu Iblis telah mati, jadi tidak ada ancaman lainnya, bukan? Tanya Jaka kepada kedua murid iblisnya. Master, kematian Ratu Iblis seharusnya telah meruntuhkan sarang ini juga. Tapi nyatanya sarang ini terlihat baik-baik saja. Saya menduga Ratu Iblis berhasil kabur di saat-saat genting, jawab Belik. Benar, Master. Sarang iblis sama saja dengan nyawa mereka. Atau ada kemungkinan Ratu Iblis yang kita hadapi sebelumnya bukan ratu yang sebenarnya. Bisa jadi itu hanyalah jiwa tiruan yang memiliki kesadaran sang Ratu Iblis. Dugu memperjelas. Masuk akal. Jika begitu, kita langsung pergi ke pusatnya saja, di mana Ratu Iblis itu berada. Aku tidak bisa berlama-lama di sini, ucap Jaka. Mereka tidak peduli lagi dengan cabang tungku peleburan jiwa. Rombongan Jaka langsung menuju pusatnya dan segera ingin mengakhirinya. Sementara itu, di pusat tungku peleburan jiwa, di mana sang Ratu Iblis berada. Sialan, benar-benar sial mereka. Beraninya makhluk rendahan seperti mereka melawanku. Ratu Iblis marah hingga mengguncang wilayahnya. Sesuai yang dikatakan oleh kedua iblis, Ratu Iblis tidak benar-benar mati. Saat itu yang Jaka bunuh adalah kembaran atau klon milik Ratu Iblis. Meskipun klon Ratu Iblis tidak sekuat aslinya, seharusnya tidak ada yang bisa menandinginya di dalam sarang. Hancurnya klon Ratu Iblis telah membuat kerugian yang cukup besar bagi Ratu Iblis. Kerugian itu sama halnya Ratu Iblis kehilangan 1000 tahun lebih masa pemulihannya. Setiap klon Ratu Iblis terkandung pecahan jiwanya. Saat klonnya hancur, Ratu Iblis juga mengalami luka yang cukup serius. Butuh waktu ribuan tahun baginya untuk memulihkannya. Baron, saya di sini, Ibu. Anakku, bawa semua saudaramu dan bersiaplah untuk menghadang para makhluk brengsek itu. Tahan mereka sementara waktu. Klonku akan mendukungmu. Tapi hati-hatilah anakku, mereka bukan lawan yang mudah, perintah Ratu Iblis. Baik, Ibu, saya akan segera berangkat, balas Red Baron. Sial, apa yang dilakukan Mogu? Bagaimana bisa makhluk merepotkan seperti mereka tiba di sarangku? Apa yang terjadi di luar sarang? Sepertinya aku harus mengeceknya, batin Ratu Iblis. Kemudian perintahkan salah satu klonnya untuk keluar sarang menemui Raja Iblis Mogu. Di medan perang iblis, Tori dan lainnya hampir menguasai seluruh wilayah. Semuanya hancur berantakan. Sarang-sarang jenderal iblis dimusnahkan. Dari ratusan sarang telah dilenyapkan. Di dalam pagoda 5 unsur, Bon telah memasuki dunia kecil elemen roh tanah. Bon bertemu dengan roh elemen dan langsung menjalani tesnya. Dari semua dunia kecil di pagoda 5 unsur, hampir tidak ada iblis yang berani memasukinya. Mereka tidak takut dengan roh elemen yang menguasai dunia tersebut, tetapi justru para iblis takut dengan sosok kejam dan pemarah yang disebut sebagai Dewa Tanah, Gumo. Penguasa dunia kecil roh elemen tanah hanyalah sosok kecil seperti bocah, tapi dia memimpin ribuan roh ilahi seperti banteng, bison, dan banyak lainnya. Yang terkuat adalah Gumo, sosok banteng hitam legam yang tidak terkalahkan. Ujian yang diberikan kepada Bon cukup simpel. Tidak ada ujian lainnya, hanya satu ujian, yaitu mengalahkan Gumo. Bos, apa kau memintaku melawan makhluk hitam kecil yang lemah ini? Tanya Gumo. Ya, jangan menahan diri Gumo. Jangan beri dia kemudahan.
Lakukan tugasmu dan jangan banyak protes. Aku mau tidur, jangan menggangguku. Balas roh elemen tanah. Oi kerdil, apa kau memintaku untuk melawan sapi ini? Ucap Bon. Mo, beraninya kau manusia. Gumo langsung melancarkan tinjunya. Awalnya Bon diam saja karena dia percaya diri tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Tapi Bon segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera menangkis dengan kedua tangannya. Dengan mudah, Bon terhempas hanya dengan satu pukulan ringan Gumo. Jahanam, kau kuat juga rupanya. Bon berusaha untuk bangkit. Mo, kemarilah. Tunjukkan kemampuanmu makhluk hitam. Tantang Gumo. Dengan senang hati Jahanam, akan aku buat kau jadi sapi penyet. Sekuat tenaga, Bon memukul Gumo. Bukan hanya serangan Bon yang tidak mempan, Gumo bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Jahanam ini. Apa yang kau lakukan? Apa kau berusaha untuk menggelitiku? Mo! Ucap Gumo. Belum selesai. Jahanam, rasakan ini. Bon menyerang bertubi-tubi. Terdengar suara benda logam saling berbenturan. Serangan Bon tersebut seharusnya bisa menghancurkan musuhnya hingga hancur berkeping-keping. Tapi Gumo sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan tidak ada sedikit pun serangan Bon yang bisa menggoresnya. Makhluk jahanam apa kau ini? Tinjuku bahkan bisa menghancurkan gunung batu. Ucap Bon kelelahan. Mo, apa kau sudah selesai? Kau hanya benar-benar menggelitiku, ha? Aku kasih tahu seperti apa itu pukulan. Sekali lagi Bon tidak berdaya dengan serangan ringan yang Gumo lakukan. Berkali-kali Bon mencoba menyerang Gumo, tetapi tidak sekalipun mampu menggoresnya. Tapi setiap serangan Gumo membuat jiwa Bon semakin kuat. Serangan Gumo perlahan bisa Bon tahan seiring waktu berlalu. Mo, manusia ini belajar dari pertarungan, tidak buruk. Batin Gumo. Tapi sampai kapan Bon bisa mengalahkan Gumo? Setidaknya Bon sudah berada di sana lebih dari sebulan, dan Bon bahkan belum mampu untuk membuat Gumo bergerak. Butuh waktu berapa lama lagi baginya untuk mengalahkannya? Pertempuran di setiap sudut kota Telarang sudah dimulai. Suyoto dan Yanli juga sudah bergerak. Mereka berdua bertahan di gerbang ilahi. Di gerbang lain juga masih dalam kondisi yang tidak terkendali. Namun bertahan bukanlah solusi terbaik. Tapi hanya bertahan yang bisa mereka lakukan saat ini. Jika Tori dan lainnya mampu mengacaukan kota iblis, mungkin gelombang iblis berikutnya bisa dicegah. Laut Jainan mulai terlihat jelas tanda-tanda kebangkitan Kaisar Iblis. Dan jauh di atas langit, sesuatu yang sangat merepotkan juga mulai terlihat. Di dunia atas tempat tinggal makhluk yang disebut para dewa-dewi. Sebut saja dunia mortal, di mana Sabrani berada saat memasuki gerbang surga. Desas-desus kemunculan alam terkutuk mulai terlihat. Alam terkutuk ini adalah alam dewa yang telah tersegel. Alam yang dihuni oleh iblis terkuat yang tak terkalahkan. Banyak orang menyebutnya sebagai alam iblis langit. Alam iblis terbagi menjadi 3 bagian. Alam iblis kematian atau daratan Xinjiang. Alam iblis lautan Zainan adalah wilayah iblis lautan cabang dengan pusat di Laut Bermuda. Dan alam iblis yang disebut sebagai kerajaan Dakmun. Kerajaan iblis Dakmun hanyalah bagian dari puluhan alam iblis langit. Konon Raja Iblis sejati, raja dari raja para iblis telah dikurung di Lautan Bermuda. Itu memang benar, tetapi tidak tepat. Di Lautan Bermuda yang terkurung hanyalah jiwa Raja Iblis Dajjal. Tubuhnya terpisah beberapa bagian dan terpencar di seluruh alam semesta gaib. Raja Iblis Mogu memiliki lengannya.
Kedua lengan Dajjal menjadi lengan Raja Iblis Mogu dengan mengorbankan lengannya sendiri untuk memperoleh kemampuan lengan Iblis Dajjal. Dengan kedua lengan tersebut, Raja Iblis Mogu bisa mengendalikan kitab kebangkitan iblis, sedangkan sepasang kaki Dajjal dimiliki oleh Kaisar Iblis Lautan. Lalu, menurut desas-desus di alam gaib, kepala Dajjal berada di alam iblis langit, sedangkan sisa tubuh Dajjal lainnya seperti jantung dan tubuhnya masih belum diketahui. Meskipun mereka semua adalah iblis di kota Xinjiang, iblis Laut Zainan, dan iblis kerajaan Dakmun, mereka memiliki jalan yang berbeda dan saling bertentangan. Masing-masing dari mereka ingin menguasai seluruh tubuh iblis Dajjal dan menjadi nomor satu iblis terkuat di seluruh jagat semesta. Karena perselisihan di antara para iblis tersebut, dunia di seluruh semesta tidak bisa dijangkau oleh para iblis. Mereka mengabaikan kehidupan makhluk lain seperti nadi semesta, manusia, dan keberadaan lain selain iblis. Jika seandainya iblis daratan, lautan, dan iblis langit bersatu, tidak ada makhluk yang mampu menandingi para iblis. Untungnya, para iblis ini mustahil untuk bersatu karena mereka memiliki tujuan dan ambisi yang berbeda. Tidak ada yang bisa memerintah atau mengendalikan mereka kecuali Sang Dajjal bangkit. Jika Dajjal benar-benar bangkit, tidak hanya para iblis saja yang bisa dikendalikan, akan tetapi seluruh makhluk di alam semesta akan dipaksa untuk tunduk. Mereka yang tunduk kepada Dajjal akan mendapatkan segala keinginannya di dunia, sedangkan yang menolaknya akan mendapatkan kematian yang sangat menyakitkan. Mereka yang menolak keberadaan Dajjal akan dikurung di suatu tempat yang disebut neraka dunia, disiksa dengan kejam dan tidak akan dibiarkan mati dengan mudah. Berlaku untuk semua makhluk, entah itu manusia, roh ilahi, bahkan iblis. Tujuan Dajjal adalah supaya diakui oleh seluruh kehidupan di alam semesta. Semakin banyak yang mengakui keberadaannya, dia akan semakin kuat dan memiliki kesempatan untuk melawan Sang Pencipta. Di medan perang iblis, pasukan Tori tidak tertahankan. Tidak ada iblis yang mampu menandingi pasukan singa terbang. Namun pertarungan mulai sulit saat ketiga pangeran iblis dan pasukannya telah tiba. Sungguh bernyali, beraninya menyerang wilayah kita, ucap Pangeran Iblis Argon, iblis ke-86. Mereka hanya mencoba keberuntungan. Makhluk bodoh seperti mereka, bagaimana mungkin bisa menandingi bangsa iblis kita? Bukankah terlalu berlebihan mengirim kita kemari? Hehehe. Balas Pangeran Iblis Clement, iblis ke-92. Jangan meremehkan mereka, Clement. Fakta bahwa mereka bisa sampai sini, jelas mereka telah melewati musi. Tapi, bagaimana bisa musi membiarkan pasukan besar seperti ini melewatinya? Sahut Pangeran Iblis Mion, iblis ke-90. Benar juga. Bagaimana bisa mereka melewati gelombang kedua? Atau mereka datang dari tempat lain? Tapi itu mustahil. Hanya ada satu akses jalan. Sudah pasti mereka melewati musi. Apa jangan-jangan musi kalah? Tebak Clement. Tebakanmu mungkin benar, tapi mustahil bisa mengalahkan musi. Bahkan jika kita bertiga bergabung sekalipun akan sulit mengalahkan musi. Kita tidak tahu bagaimana cara mereka bisa melewati musi. Aku setuju dengan Mion, jangan meremehkan mereka, sahut Argon. Mungkin Monaye sudah memperkirakan kemungkinan terburuk dengan mengirim kita bertiga, ucap Mion. Aku sebenarnya tidak suka dengan cara Monaye memerintah. Iblis rendahan sepertinya sok berkuasa, balas Clement. Dia memang lemah, tapi tidak ada iblis yang lebih jenius seperti dirinya. Hati-hati dengan ucapanmu, Clement. Jangan sampai terdengar oleh Raja Iblis Mogu, peringat Argon. Aku tahu itu, aku tahu. Pasukan iblis dari kota iblis masih belum bergerak. Mereka hanya memperhatikan penghuni medan perang iblis dibantai oleh pasukan singa terbang.
Beberapa iblis yang mundur meminta bantuan kepada ketiga pangeran justru dihabisi karena dianggap tidak berguna. Beberapa prajurit dari klan Barba sangat bersemangat. Mereka langsung menyerang pasukan ketiga pangeran iblis. Wah! Ya! Beberapa prajurit klan Barba langsung tumbang hanya dihadapi oleh seorang jenderal iblis sejati. Kepercayaan diri prajurit klan Barba langsung pudar dan tidak berani gegabah. Sekumpulan monyet berani bertindak arogan, Ucap jenderal iblis sejati, Luko, iblis ke-400. Luko berdiri di depan menghadang seorang diri. Setidaknya ada lebih 20-an prajurit klan Barba yang tumbang hanya dengan sekali serangan. hati-hati, jangan bertindak gegabah. Ucap Orza, kepala suku klan Barba. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Erza. Pertahankan posisi, tunggu instruksi dari Tuan. Balas Orza. Gamon maju seorang diri. Wah, Tuan Gamon, Iya, hajar dia Tuan Gamon. bunuh! Bunuh dia. Teriak para prajurit klan Barba menyemangati Gamon. Sinta dan pasukan peri tidak jauh dari pasukan klan Barba menyadari tindakan Gamon dan menghampiri di lokasi Orza berada. Tori dan lainnya yang masih berada jauh di belakang juga segera maju ke baris depan. Ada apa ini? Apa yang dilakukan Gamon? Kata Tori. Suamiku. Orza menjelaskan situasinya. Yang dilakukan Gamon adalah menantang iblis itu untuk bertarung satu lawan satu. Dia selalu gegabah dan tidak memperhitungkan dulu kemampuan lawan. Aku akan memintanya untuk mundur. Ucap Gabon. Jangan hentikan itu Gabon. Percayalah kepada adikmu. Cegah Tori. Tapi Dia akan baik-baik saja Gabon. Jika kau mencegahnya, itu akan melukai harga dirinya. Beri dia kesempatan untuk bersinar. Jika terjadi sesuatu, kita akan bertindak. baiklah, jika begitu. Gabon ingin mencegahnya bukan berarti tidak mempercayai kemampuan adiknya. Tapi dilihat dari aura iblis di hadapannya, bukanlah lawan yang mudah bagi Gamon. Saat prajurit klan Barba memutuskan untuk berduel, tidak akan ada yang bisa ikut campur. Meskipun diambang kematian sekalipun, tidak akan ada yang membantunya. Mati dalam duel adalah kehormatan. Memenangkan duel adalah kebanggaan. Apabila ada yang ingin ikut campur menolongnya, itu adalah suatu aib dan penghinaan untuknya. Gabon hanya ingin mencegahnya sebelum duel itu berlangsung. Akan tetapi, sepertinya Gabon harus menerima hasil duel tersebut. Aku Gamon dari klan Barba. Aku menentangmu untuk berduel satu lawan satu. Tantang Gamon. Apa-apaan ini? Kau tidak lebih hanyalah seekor monyet besar. Kau tidak layak menentang Jenderal Luko ini. Tapi sepertinya kau perlu dijadikan sebagai contoh. Energi iblis yang kuat menyelimuti Luko. Gamon cukup tertekan. Dia salah perhitungan. Yang dia tantang adalah jenderal iblis sejati dengan tanda lahir dengan angka 400. Kemampuannya hampir setara dengan Loce. Gamon sudah terlanjur menantang. Dia tidak mungkin mundur dan mempermalukan klan Barba. Mati lebih baik daripada mempermalukan klan Barba. Wah! Gamon jelas tahu kemampuan lawan jauh di atasnya, tapi dia berinisiatif untuk menyerang lebih dulu. Mungkin Gamon bisa mengalahkan Jenderal Iblis, tapi cukup berlebihan jika harus menghadapi seorang Jenderal Iblis sejati. Gamon hanya menyerang tanpa sekalipun mengenai sasaran. Tubuh besar Gamon menjadi sasaran empuk Luko dan melukainya secara perlahan. Sengaja ingin mempermainkan Gamon. Pertarungan mereka sudah berlangsung lebih dari 1 jam.
Luko hanya memberikan celah dan membuat Gamon memiliki harapan untuk menang. Tapi sayangnya, itu permainan Luko yang sengaja membuat Gamon putus asa. Gamon sudah mendapati banyak luka di sekujur tubuhnya dan hampir mencapai batasnya. Semua serangan pamungkas Gamon sama sekali tidak bisa mengenai Luko. Setelah beberapa lama kemudian, Gamon mulai kelelahan. Aku buang-buang waktu hanya untuk monyet besar sepertimu. Tapi cukup menyenangkan membuat monyet sepertimu sangat putus asa. Ucap Luko. Gamon gemetaran menahan dirinya melihat situasi hidup dan mati adiknya. Bakara dan klan Barba lainnya terdiam. Jika tidak bisa memiliki kebanggaan, setidaknya mendapatkan kehormatan. Dengan kata lain, kematian adalah pilihan terbaik. Sampai di sinikah? Maaf kakak, Tuan Tori, Bakara, aku pergi duluan. Batin Gamon. Tubuh Gamon hampir terbelah dua. Tori tidak mempercayai dengan apa yang dia lihat. Seketika emosinya tidak terkendali. Meskipun Tori berusaha untuk menekannya, mereka yang berada di dekat Tori mulai menghindar, kecuali Sinta, Gabon, Roka, dan rekan Tori. Tori tentu saja sangat bersalah jika saja dia tidak mencegah Gabon untuk bertindak. Tapi Gabon juga menyadarinya. Meskipun dia bertindak saat itu tidak akan membuat Gamon berhenti. Dengan kata lain, kematian Gamon bukan salah siapapun. Itu adalah keputusan Gamon sendiri. Jika memang ada yang harus disalahkan, itu jelas para iblislah yang harus bertanggung jawab. Salah besar membuat Tori marah. Hal ini bisa menjadi malapetaka bagi para iblis. Akan tetapi, fluktuasi energi terjadi di sekeliling Gamon. Tubuhnya yang hampir terbelah menjadi dua, tiba-tiba menyatu kembali. Luka-lukanya mulai sembuh satu persatu. Kejadian aneh yang tidak pernah diketahui oleh klan Barba. Gamon yang sudah mati itu tiba-tiba bangkit. Aura spiritual merah darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Semuanya tercengang melihat Gamon berdiri kembali. Di sisi lain, semuanya sangat lega bahwa Gamon masih belum tumbang. Gamon menggerakkan lehernya. Babak kedua dimulai, Ucap Gamon. Gamon berteriak kencang, lalu disambut oleh seluruh pasukan klan Barba. Prajurit klan Barba kembali bersorak. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Gamon. Yang mereka tahu, Gamon masih belum kalah. Itulah Gamon, Ucap Bakara senang. Bagaimana bisa? Lalu Gamon, jangan-jangan itu adalah... Kata Urza, kepala suku klan Barba terkejut. Gabon tersenyum senang. Dia tidak menyangka bahwa adiknya mampu mengaktifkan kemampuan sejati klan Barba. Blood Circle, Ucap Gabon. Apa yang kau katakan, Gabon? Kata Tori yang telah mereda amarahnya. Blood Circle adalah darah keturunan khusus dari klan Barba yang sudah lama menghilang, Tuan Tori. Aku pernah mendengarnya dari leluhurku. Dahulu kala, klan Barba adalah yang terkuat dan penguasa seluruh alam kerinci. Namun, kejayaan klan Barba mulai memudar setelah mereka yang memiliki darah keturunan khusus tidak bisa melahirkan petarung yang memiliki Blood Circle. Perlahan, prajurit Blood Circle menghilang dan dilupakan. Jelas Roka, yang bahkan tahu asal-usul klan Barba yang tidak diketahui oleh kebanyakan prajurit Barba. Wah, mengejutkan! Yang lebih mengejutkan lagi, kau bisa tahu informasi seperti itu, leluhur Roka. Kau benar-benar hebat, Ucap Desta. Mata-mata adalah keahlian klan Zen. Anda terlalu menilai tinggi saya, Tuan Desta.
balas Roka. Jaringan informasi dari klan Zen memang tidak bisa diremehkan. Bloodseeker atau diartikan sebagai amukan darah adalah metode khusus yang dimiliki oleh prajurit Barba dengan keturunan khusus. Mereka yang memiliki kemampuan Bloodseeker akan memiliki kemampuan 100 kali lebih kuat daripada kemampuan sebenarnya. Mereka yang memiliki darah keturunan Bloodseeker adalah prajurit yang haus akan pertempuran. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain bertarung. Sayangnya, keturunan Bloodseeker telah menghilang sejak lama di klan Barba. Namun, siapa yang menyangka darah keturunan Bloodseeker telah terpicu saat Gamon diambang kematiannya. Luko terkejut Gamon masih hidup. Dia yakin serangannya telah membunuh musuhnya. Oh, aku tidak menyangka kau akan bangkit lagi. Apa mungkin seranganku meleset di titik vital? Ya, tidak masalah. Aku tinggal membunuhmu sekali lagi. Luko kembali menerjang Gamon. Kali ini Gamon tidak lagi dalam posisi tertunda menerima nasibnya. Dia justru tersenyum dan berdiri tegak menghadang serangan Luko dengan tenang. Luko terhempas dengan keras terkena kampak besar Gamon di bagian tumpulnya. Kedua lengan Luko remuk dan dia terluka cukup parah. Sorakan semangat klan Barba menggema. Gamon menjadi lebih percaya diri. Teriakan Gamon diikuti oleh prajurit klan Barba. Membosankan. Clement tiba-tiba menghilang dari posisinya dan dalam sekejap berada tak jauh dari belakang Gamon yang sedang lengah. Gamon dalam keadaan bahaya. Petir emas menghalangi pergerakan Clement. Langkahnya harus terhenti saat Tori tiba di hadapannya. "Beraninya kau ikut campur," kata Tori. Tambah satu mangsa, aku tidak keberatan. Clement percaya diri. Tori langsung menghilang dan di samping Luko berada. Beraninya kau mengabaikanku. Ingin kabur kemana kau? Kau pikir Clement hendak menyusul Tori, tapi di belakangnya dia merasakan hawa membunuh kuat dan langsung membalikan badannya. Gabon sudah berada di belakang Clement. Bersamaan Tori tiba di sana. Hanya saja Clement tidak menyadarinya. Aku menunggu sosok bodoh sepertimu ikut campur pertarungan adikku. Dengan begitu, aku bisa bertindak, ucap Gabon berdiri kokoh dan membuat musuh terintimidasi. Tori mencengkeram leher Luko dengan lengan naganya. Gamon, selesaikan. Tori melempar Luko ke arah Gamon. Hehehe, ini menyenangkan. Tunggu dulu. Ya! Ayunan kampak bermata dua Gamon membelah tubuh Luko menjadi beberapa bagian. Gamon berteriak setelah mendapatkan kebanggaannya sebagai seorang petarung. Dia telah memenangkan duel dengan lawan yang cukup hebat. Prajurit klan Barba tidak henti-hentinya menyorakinya. Di sisi lain, Clement tertahan oleh Gabon. Meskipun aura Gabon tidak begitu membuatnya terancam, dia masih harus waspada terhadap Gabon. 14 jenderal iblis sejati maju bersamaan. Rombongan Tori yang memiliki kepercayaan diri tinggi juga tidak tinggal diam. Mereka juga maju untuk mendukung, seperti Desta, Dewi Maut, Sinta, dan lainnya.
Gabon dan Tori mendekat ke arah Gamon yang berada lebih ke depan. Dalam hal kekuatan tempur, keseluruhan pihak Tori jelas tidak diuntungkan meskipun pihak iblis telah kehilangan Luko yang seorang jenderal iblis sejati ke-400. 14 jenderal iblis sejati di hadapan mereka tidak bisa diremehkan. Setidaknya kemampuan mereka lebih tinggi daripada Bloody. Gabon, Tori, dan Desta mungkin bisa menangani para pangeran iblis, dan sebagian lainnya bisa menahan beberapa jenderal iblis sejati. Tapi pihak iblis tidak mungkin melakukan peperangan secara adil. Ya, sudah kuduga. Aku bisa pahami jika kalian bisa melewati musuh. Dengan kemampuan kalian, jelas musuh kewalahan. Tapi bagaimana bisa kalian meloloskan begitu banyak prajurit kalian? Tanya Argon, tiba bersama Mion. Apa kami harus menjawab pertanyaanmu? Balas Tori. Sombong sekali kadal ini. Aku tahu kau lumayan kuat, tapi tidak semuanya sepertimu. Jika kita bertarung, pihakmu pasti akan mengalami korban yang banyak. Ya, meskipun sebenarnya kalian tidak ada kesempatan untuk mundur juga sih. Sahut Clement. Tidak aku sangka iblis seperti kalian banyak omong. Jika kami bukan suatu ancaman bagi kalian, dari awal kalian akan langsung menyerang kami, bukan? Siapa tadi yang berdiri gemetaran saat berhadapan dengan leluhur Gabon? Hahaha, kata Desta memprovokasi. Siapa yang gemetaran, hah? Beraninya kau meremehkan aku? Clement marah. Majulah jika kau punya nyali. Desta langsung bersiap. Api komara langsung berkobar di kedua lengannya. Hentikan Clement, cegah Argon. Api surgawi. Ternyata mereka bukan sesederhana itu. Belum lagi petir emas itu. Jika kami gegabah, konsekuensinya akan berat. Batin Argon. Dilihat dari keseluruhan, aku rasa kalian bukanlah berasal dari alam Dao. Apa tujuan kalian? Jika kalian bersekutu dengan mereka, tindakan kalian saat ini cukup berlebihan, kata Argon. Aku menghargai kalian yang berniat untuk berdiskusi. Tujuan kami adalah untuk membawa rekan kami yang kalian culik. Baru-baru ini ada 2 orang manusia yang dibawa oleh salah satu dari kalian. Dan sebelumnya ada 1 orang yang juga telah kalian tangkap. Jika aku mendapatkan ketiga rekanku, kami akan pergi. Jelas Tori. Memangnya siapa kau? Berani tawar-menawar dengan kami? Bentak Clement. Diamlah Clement. Apa kau tidak menghormatiku yang sedang bicara? Argon memarahi Clement. Terserah kau saja Argon. Clement cukup kesal, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Aku pernah dengar kedua manusia yang kau cari itu. Mereka dikurung di penjara di sarang Ratu Iblis untuk dijadikan sumber energi. Tapi baru-baru ini ada keributan terjadi di sana. Aku dengar kedua manusia yang kau cari telah masuk ke sarang Ratu Iblis. Tidak ada satupun makhluk yang berani masuk ke sarang Ratu tanpa seizinnya. Jadi, aku rasa temanmu itu sudah mati. Karena aku juga terlahir belum lama, aku tidak tahu kejadian sebelumnya. Mungkin rekanmu sebelumnya juga sudah mati. Kau akan sia-sia meskipun kau berhasil menerobos sampai di sarang Ratu. Kami tidak akan mempersulit kalian. Mundurlah dan jangan sekali-kali berani menginjak kota iblis. Jelas Argon. Apa kami harus percaya dengan iblis sepertimu? Aku hanya percaya dengan apa yang aku lihat sendiri. Tegas Tori. Jika kalian berniat untuk menerobos ke kota iblis, kami tidak akan menahan diri untuk melawan kalian. Balas Argon. Bagaimana menurut kalian? Aku, Gabon, mengikuti keputusanmu, pemimpin. Balas Gabon. Ayo kita gelut lagi, sahut Gamon. Tunggu apa lagi, Des? Bantai mereka, sahut Desta. Argon cukup berhati-hati. Dia tidak ingin mendahului bertindak.
Namun, jika Tori yang memulainya, sudah pasti Argon tidak akan tinggal diam. Tori juga paham tidak mudah untuk melewati Argon. Keputusannya mungkin juga akan berakibat fatal jika tidak dia pikirkan dengan matang. Ada ratusan ribu prajurit yang kapan saja bisa mati karena mengikuti perintahnya. Tapi pasukan sebanyak itu juga bukan sekedar pajangan. Mereka ada memang untuk bertempur. Jatuhnya korban sudah pasti ada karena itulah perang. Sebagai pemimpin, Tori harus tegas dan mengambil keputusan yang tepat. Belum tentu langkah mundur adalah pilihan yang akan memuaskan pasukannya. Aku menghormati keputusanmu untuk menjalankan tugasmu. Tapi kami tidak akan mundur, ucap Tori. Semuanya bersiap! Prajurit singa terbang langsung bersemangat. Tahan mereka! Pasukan iblis berada dalam posisi atas perintah Argon. Serang! Seluruh pasukan singa terbang serentak bergerak. Serang! Perintah Argon. Pasukan iblis menyambutnya. Pertempuran kedua pasukan besar telah pecah. Akan butuh waktu berapa lama hingga perang ini selesai? Gamon yang sangat menyukai pertarungan langsung ikut beraksi. Desta, Dewi Maut bertarung berdampingan. Tori, Sinta, Gabon dan Roka masih belum bertindak. Babasil memimpin sebagian prajurit. Sri Kandi dan Janoko mengambil posisi untuk bersiap menghadang Jenderal Iblis Sejati. Situasi dalam sekejap menjadi kacau. Korban di kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Di sarang Ratu Iblis, Jaka dan rombongannya telah tiba lebih cepat di wilayah pusat tungku peleburan jiwa. Kondisinya masih sama seperti tempat sebelumnya. Daratan yang memiliki banyak genangan air. Akan tetapi, ada banyak sekali telur-telur iblis yang berdenyut, yang siap terlahir, dan juga beberapa telur yang sudah pecah, hanya meninggalkan cangkangnya saja. Apakah ini benar lokasi Ratu Iblis berada? Tanya Jaka. Tidak salah lagi, Master. Saya yakin wilayah ini tidak jauh dari lokasi Ratu Iblis berada, jawab Dugu. Lalu, telur-telur ini... Jaka memperhatikan salah satu telur di hadapannya. Ini adalah telur iblis, Tuan. Kami para iblis terlahir di tempat seperti ini, kecuali mereka yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis, jelas Belik. Kalau begitu, bagaimana jika kita hancurkan saja? Ucap Argus. Ya, sebelum mereka terlahir, lebih baik dihancurkan saja. Hahaha, sahut Lukas. Jika begitu, mari kita hancurkan saja, ucap Jaka. Satu persatu, telur-telur itu dihancurkan dengan cara mereka masing-masing. Maras tidak ikut andil dalam menghancurkan telur. Dia perhatikan sekitar dan tetap waspada di sekitarnya. Kelopak bunga muncul tak jauh dari posisi mereka berada. Red Baron dan puluhan iblis lainnya juga tiba. Beraninya kalian menghancurkan telur-telurku. Bunuh mereka semua, perintah Ratu Iblis.
Red Baron memimpin dan langsung menyerang. Berkumpul, jangan berpencar, Ucap Argus. King Maras, apa menurutmu dia hanyalah tiruan Ratu Iblis lagi? Tanya Jaka. Sepertinya begitu. Panggil saja aku Maras, Balas Maras. Baiklah, jika begitu aku akan menanganinya. Jaka langsung menghampiri Ratu Iblis dan mengabaikan rombongan Red Baron. Red Baron tidak pedulikan Jaka, dia tetap melakukan yang diperintahkan Ratu Iblis. Akar-akar aneh itu muncul menyerang Jaka. Dia tidak ingin buang-buang waktu untuk menanganinya dan berusaha untuk menghindari setiap serangan akar-akar tersebut. Jaka melompat tinggi dan meluncur langsung ke arah Ratu Iblis. Manusia arogan, rasakan ini. Dari udara, tidak ada tempat bagi Jaka untuk menghindari datangnya serangan dari akar-akar yang menyerangnya. Namun, Jaka meluncur bagaikan meteor yang tidak bisa dihentikan. Akar-akar yang menyerangnya langsung terbakar. Dengan cepat, Ratu Iblis menutup kelopak bunga untuk melindungi dirinya. Usahanya sia-sia. Meskipun Ratu Iblis berlindung di kelopak bunga yang kuat, api Jaka tidak bisa ditahan. Semua yang tersentuh akan hangus terbakar menjadi abu. Sementara itu, Bloody membantai para iblis yang Red Baron bawa. Bagi Bloody, mereka bukanlah apa-apa. Dugu, Belik juga cukup kuat untuk menangani para iblis itu. Argus dan lainnya juga tidak mengalami kesulitan. Bahkan, Maras tidak perlu untuk bertindak. Rio menahan serangan Red Baron. Tidak sedikit pun Rio mengalami kesulitan. Rio, Ucap Red Baron. Sekali lagi Red Baron pikirannya terganggu. Red Baron pergi dari pertarungan. Rio cukup terkejut mendengar Red Baron mengatakan namanya. Rio tidak mengejar Red Baron, tapi menghampiri Jaka dan memberitahukan kepadanya. Terdengar suara jeritan yang memekakkan telinga yang berasal tak jauh dari lokasi Jaka berada. Master, kemungkinan besar suara barusan adalah Ratu Iblis yang sesungguhnya, kata Duku menghampiri Jaka. Sarang Ratu Iblis bergetar lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka semua terkejut. Sosok sesungguhnya Ratu Iblis telah muncul di hadapan mereka semua. Jaka langsung mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Jaka bagaikan lalat yang dihempaskan dengan mudah oleh Ratu Iblis. Bahkan api Jaka tidak bisa membakar Ratu Iblis kali ini. Di hadapan mereka adalah wujud asli Ratu Iblis. Tekanan yang dirasakan 100 kali lebih kuat daripada klon Ratu Iblis. Para makhluk rendahan, beraninya kalian memaksa ratu ini untuk bangun. Aku pastikan kalian tidak akan bisa lolos kali ini. Energi pekat menyelimuti Ratu Iblis. Kali ini, bahkan Jaka sekalipun tidak akan bisa melawannya. Seharusnya, belum saatnya bagi Ratu Iblis untuk bangun, karena dia belum pulih sepenuhnya. Akan tetapi, tidak ada pilihan lain bagi Ratu Iblis untuk bertindak sendiri. Kehilangan dua klonnya, setidaknya kehilangan ratusan ribu tahun masa pemulihannya. Ren, lakukan sekarang, pinta Bloody. Dimengerti Bloody?
Kekuatan Bloody meningkat sangat pesat. Tanda lahirnya dari 720 menjadi 210. Di antara seluruh jenderal iblis saat ini, Bloody adalah yang terkuat, meskipun itu hanya sementara. Maras juga telah menunjukkan keseriusannya. Ratu Iblis kali ini bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Itu sudah jelas. Keberadaan terkuat di seluruh kota iblis Xinjiang tidak mungkin semudah itu dikalahkan. Jiwa Jaga terguncang. Dia tidak bisa bergerak setelah terkena serangan dengan telak Ratu Iblis. Di hadapan mereka adalah Ratu Iblis yang sesungguhnya, sosok terkuat di seluruh iblis di tanah kematian. Meskipun Ratu Iblis belum pulih sepenuhnya, kemampuannya sudah cukup tinggi dan bahkan bisa melenyapkan alam dao seorang diri. Selama ini Ratu Iblis memulihkan diri untuk mendapatkan kemampuan penuhnya untuk bersaing dengan para iblis di wilayah lain. Sayangnya, Ratu Iblis tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar bisa memulihkan dirinya. Semua dikacaukan oleh rombongan Jaka, tapi kali ini mereka tidak akan lepas dari amarah sang Ratu Iblis. Karena kalian semua, aku terpaksa bangkit lebih awal. Kerugian ini tidak bisa ditebus hanya dengan kehancuran alam dao. Akan aku pastikan seluruh semesta akan menjadi kepunahan bagi makhluk rendah seperti kalian, ancam Ratu Iblis. Setiap kata Ratu Iblis mengandung tekanan yang berat. Nafsu membunuhnya bahkan tidak bisa ditekan oleh Maras sekalipun. Meskipun Maras sebenarnya juga disertai oleh prajurit elit kerajaan Wentira, saat ini para prajurit itu tidak akan berguna. Jika mereka dikeluarkan, para prajurit Wentira hanya akan menjadi beban dan hanya menimbulkan korban yang sia-sia. Energi spiritual yang pekat dan padat menyelimuti Maras. Dia bahkan meminjam kekuatan dunia Mara. Meskipun tidak bisa mengimbangi kekuatan Ratu Iblis, Maras cukup yakin bisa menahan Ratu Iblis untuk sementara. Putra Mahkota, ajak para saudaramu untuk pergi dari sini. Carilah jalan keluarnya. Urungkan niat kalian untuk menghancurkan sarang ini. Aku akan menahannya selama mungkin. Pinta Maras. Tidak, kami tidak akan pergi, Panglima Besar. Kami akan bertarung, balas Argus. Benar, Jenderal Besar. Kami sudah siap mempertaruhkan nyawa kami semenjak kami diutus oleh ayah. Tolong jangan menganggap kami anak-anak, sahut Lukas. Kita pergi. Shana, bawa Lunar bersamamu juga, balas Argus. Tidak. Kita semua akan pergi. Jika kita tetap ada di sini, kita hanya akan menjadi beban bagi Jenderal Besar. Tolong jangan membuat situasi Jenderal kesulitan, Kakak, kata Shana. Aku rasa yang dikatakan Kak Shana ada benarnya. Kita mungkin tidak seharusnya terlibat, tapi kita masih bisa melakukan sesuatu. Selama Jenderal Besar menahan Ratu Iblis, kita mungkin bisa menghancurkan pusat dari sarang ini, sahut Asla. Hahaha, benar sekali apa yang kau katakan, Asla. Bagaimana menurutmu, Kakak? Balas Lukas. Baiklah, kita pergi. Kita cari kesempatan untuk menghancurkan tempat ini. Argus berpikir sejenak dan memutuskan untuk melakukan sesuai perkataan Asla. Master! Master! Ucap kedua iblis mendekati Jaka yang terkapar. Jaka masih tidak bergerak. Jiwanya masih terguncang dan mengalami pergolakan jiwa antara jiwa Jaka dan Eyang Brahmogeni. Kedua jiwa ini tiba-tiba kacau saling mengambil alih. Di dalam ruang kesadaran spiritual Jaka, dia dan Eyang Brahmogeni saling berdebat sesuatu yang hanya dimengerti oleh mereka. Bagaimana dengan kondisinya? Tanya Ryo yang baru saja mendekat. Kami tidak tahu. Dari tadi Master tidak bergerak. Kami takut ingin menyentuhnya, balas Dugu. Biarkan saja. Mungkin dia dalam kondisi memulihkan dirinya. Keputusan tepat, kalian tidak menyentuhnya. Kita lindungi dia sampai dia bangun, pinta Ryo. Baik,
meskipun tidak ada minta. Kami akan melindungi Master, bahkan dengan nyawa kami, balas Belik. Hei, apa kalian tidak pergi dari sini? Hahaha, Ucap Lukas menghampiri mereka. kalian pergilah dulu. Kami akan melindungi dia sementara waktu, Balas Rio. Kalau begitu, Lunar juga akan di sini melindungi Kak Jaka. Jangan, itu terlalu berbahaya di sini. Serahkan pada kami di sini. Kalian pergilah, Kata Rio. Ayo kita pergi. Tapi Kak, dia bukan orang yang butuh perlindunganmu, Lunar. Percayalah padanya. Orang sekuat dirinya pasti akan baik-baik saja. Hahaha, ucap Lukas. Lunar cukup mengerti dan mereka meninggalkan lokasi Jaka berada. Argus memimpin untuk mencari keberadaan titik lemah sarang Ratu Iblis. Sementara itu, Bloody sudah mulai pergerakannya. Pengkhianat sepertimu, kematian adalah hukuman yang ringan. Dengan kemampuanmu, setidaknya kau cukup bagus sebagai nutrisi anak-anakku. Kemarilah, ucap Ratu Iblis. Ratu Iblis memancarkan semacam gelombang kejut untuk menekan jiwa. Siapapun yang mendengar dan terkena gelombang tersebut akan membuat jiwa mereka terganggu dan bahkan bisa melukai jiwanya. Kedua iblis tersebut tidak bisa menahannya. Dugu dan Belik, mereka berdua ambruk dan berlutut di tanah. Apakah kali ini mereka bisa melawan Ratu Iblis yang sesungguhnya? Lalu, apakah Maras akan mengeluarkan kemampuan sejatinya untuk menghadapi Ratu Iblis?